Ayah, besok acara pernikahanku sama Chris. Aku nggak perlu pura-pura cacat dan pakai kursi roda lagi kan? Nah, tahan dulu. Ujiannya belum selesai. Kamu akan berdiri di pernikahan. Beri dia kejutan terbesar. Nanti ayah umumkan identitas orang terkaya di dunia. Nanti, aku sebagai dewa lagu akan pimpin komunitas teratas di industri hiburan untuk kasih selamat padamu. Lalu aku sebagai dewa saham akan pimpin bos seluruh industri keuangan untuk kasih selamat padamu. Sebagai jenderal pertama dari Istana Kekaisaran, akan bawa 3.000 dewa perang untuk kasih selamat padamu. Nanti ayah siapkan pengiring pengantin yang seru dan meriah. Semuanya sudah lengkap. Terima kasih, Ayah. Terima kasih kakak dewa lagu, kakak dewa saham, dan kakak jenderal pertama. Aku akan cari Chris dulu. Sudah 3 tahun, kamu serius? Gak pernah menyentuh gadis cacat itu kan? Gadis cacat itu bilang mau kasih keperawanannya di malam pertama. Ini abad ke-21. Masih ada juga orang begini. Kenapa? Kalau dia minta, kamu beneran mau menyentuhnya? Gimana mungkin? Di hatiku cuma ada kamu. Tapi besok itu pernikahan kalian. Gimana? Tentu. Besok, aku akan jadi istri Chris. Aku pasti akan bahagia sekali. Apa? Kamu mau bunuh dia? Aku sudah mengasuransikan gadis cacat itu. Dan setelah dia mati, dan kita bisa kaya raya. Rina, kamu seksi sekali. Kalau Tania tahu pengantin prianya besok bersama dengan pengiring wanitanya, dia akan nangis. Tidak, jangan bongkar mereka dulu. Aku mau lihat gimana pasangan selingkuh ini, jelasin padaku. Buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya, Chris. Di mana? Sudah tenang saja, nggak ada bukti. Kita kan cuma siapin pernikahan besok. Siapa? Tania, kenapa kamu di sini? Rina, Chris, kalian sedang ngapain? Jangan terima kasih. Ini sudah seharusnya kami lakuin. Sudah seharusnya lakuin. Kalian ngapain? Siapin pernikahan dan kasih kamu kejutan. Bantu aku siapin pernikahan. Iya, ini pernikahan pertamaku. Jadi aku minta bantuan Rina. Chris, jangan coba membodohiku. Tania, apa maksudmu? Apa kamu ragu padaku? Kamu itu lumpuh, tapi aku masih terima kamu. Kenapa kamu ragu padaku? Lumpuh? Kalau bukan demi selamatin kamu, sarafku jadi cedera. Siapa yang mau lumpuh? Kamu... Sudahlah. Besok sudah mau nikah, kenapa ribut? Masih mau nikah nggak? Bilang sendiri. Besok kamu masih mau nikah atau enggak? Kalau enggak mau ya sudah. Kalau nikah, cepat kamu siapin semuanya. Oke. Aku akan siapin. Gimana? Tania pasti tahu. Karena dia nggak bisa pura-pura masih nggak tahu. Jadi kalau begitu besok, kamu gantiin dia jadi pengantin wanita. Oke, sayang, aku mencintaimu. Ayah, pernikahan besok mau aku ubah jadi pesta cerai. Anak sayang, ada apa? Chris dan Rina selingkuh. Apa? Gimana bisa? Ayah ambil lagi mahar ratusan triliun itu sekarang dan segera batalin semua pesanan buat Rina. Mereka harus dilarang di seluruh industri. Jangan khawatir, di pernikahan besok aku mau mempermalukan mereka di depan umum. Nah, apapun itu, ayah akan mendukungmu. Chris dan Rina, kalian akan terima akibat atas kelakuan kalian. Hei, tasku! Cepat, tolong!
Hati-hati kamu. Jangan ikut campur. Kalau enggak, aku akan menusukmu. Menusukku? Coba saja kalau bisa. Tolong. Pergi ke kantor polisi dan bilang sama mereka. Tasmu. Terima kasih. Gak masalah. Kamu kenapa? Oh, masalah kaki. Gak bisa berdiri lama. Kalau enggak, mungkin akan lumpuh. Apa ada yang bisa aku bantu? Ada. Nikahi dan rawat aku. Hah? Bercanda. Pria yang pernah aku selamatin pun bisa hianati aku. Mana berani berharap ada pria yang nikahi aku. Oke. Aku akan nikahi kamu. Oke, kalau kamu mau nikahi aku akan buat kamu jadi suami yang terbaik. Kamu akan jadikanku suami yang terbaik. Apa kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Aku, Sam Fuda. Oke, Sam. Aku tunggu kamu besok. Halo ibu. Nggak perlu cariin jodoh buat aku lagi. Aku akan nikah besok. Tania akan lihat ketulusanku, kan? Sam, kamu itu penerus grup Huda. Apa benar bahwa begitu banyak mas kawin buat nikahi wanita lumpuh? Benar, bahkan putri tukang bersih-bersih terlalu rendah. Aku sudah mutusin. Jangan bujuk aku lagi. Para tamu yang terhormat, selamat datang di pernikahan Nona Tania dan juga Tuan Chris. Selanjutnya, silakan para pengantin untuk naik ke atas panggung. Pengantin prianya begitu tampan. Pengantin wanita di kursi roda. Kisah yang menyentuh. Bisa ceritakan kepada kami. Aku saja. Kepada semua saudaraku dan temanku yang hadir di sini, seperti yang kalian tahu, aku adalah teman sekelas Chris. Aku relakan kampus terbaik demi dia, bahkan duduk di kursi roda demi dia. Apa pengantin wanita duduk di kursi roda demi pengantin pria? Ini menyentuh sekali. Enggak menyentuh. Aku masih ingat waktu itu kami lagi jalan-jalan. Ada mobil yang kehilangan kendali dan nabrak kamu. Untungnya aku bereaksi cepat dan dorong kamu. Akhirnya mobil itu yang nabrak aku dan sarafku cedera. Cukup, Tania. Kamu di sini minta belas kasihan. Ya, benar. Pernikahan harusnya bahagia. Ngapain kamu mengeluh soal kesialanmu? Dengar, Chris. Apa menurutmu kamu layak jadi pengantin priaku di pernikahan hari ini? Tania, apa maksudmu? Kamu itu lumpuh. Apa kamu merasa aku gak layak buat kamu? Benar, kamu sama sekali gak layak buat aku. Tania, jangan bercanda keterlaluan. Hari ini pernikahanmu dengan Chris. Enggak, ini bukan pernikahan yang aku siapin buat Chris. Ini pesta cerai yang aku siapin buat dia. Apa? Pesta cerai? Ada apa ini? Kenapa dari nikah jadi cerai? Pesta cerai apa? Hah? Pesta cerai apa? Tania, kamu gila ya? Anakku Chris nanggung hinaan buat nikahin kamu. Kamu ternyata gak tahu diri mau ceraiin suami. Kamu lumpuh. Apa hakmu ceraiin suami? Kamu bilang apa? Dia nanggung hinaan buat nikahi aku. Kenapa kamu gak tanya? Dia lakuin hal gak tahu malu apa? Tania, jangan kejam begitu. Anakku mau terima kamu yang duduk di kursi roda. Kenapa kamu bilang dia gak tahu malu? Kalau hari ini kamu gak jelasin, aku gak akan lepasin kamu. Kamu tanya aku, kenapa dia gak tahu malu? Kenapa kamu gak tanya dia? Cukup, Tania. Kamu jangan fitnah aku di sini ya. Pernikahan ini, awalnya aku gak berencana buat nikah sama kamu. Dan sekarang, cepat keluar dari tempat ini. Dan jadilah jomblo untuk selamanya. Kamu bilang apa? Aku jomblo? Kamu gadis lumpuh yang gak bisa urus hidup sendiri. Dan kamu gak punya uang. Kamu kira selain aku yang kasihan ke kamu? Apa masih ada pria lain yang suka kamu? Maaf, ada pria yang serius menyukaiku. Dan dia 1000 kali lebih hebat darimu. Pernikahan hari ini disiapin buat dia. Sama sekali gak ada hubungannya sama kamu. Kamu
Pergi ke pintu sekarang dan jadi anjing pengawas. Saksiin kebahagiaanku. Tania, kamu bilang apa? Kamu bilang ini acara pernikahanmu sama pria lain? Ibu, enggak begitu. Ini adalah acara pernikahanku dengan sahabatnya Rina. Kamu bilang apa? Ini pernikahanmu sama Rina? Iya, ini acara pernikahanku sama Chris. Sayang, kamu akhirnya datang. Karena kamu janji mau nikahi aku, tentu aku datang. Ada apa ini? Pengantin wanitanya benaran ganti. Si cantik Rina ini mainnya seru sekali. Chris, ada apa ini sebenarnya? Ibu, bukannya ibu khawatir kalau aku nikahi gadis lumpuh itu aku akan menderita dan ditertawakan orang. Tapi hari ini, aku akan menendang gadis lumpuh ini. Lalu aku akan menikahi Rina yang cantik dan pintar. Nikahi Rina? Rina itu sahabatnya Tania. Kalian ini kenapa? Bibi, jangan sebut dia lagi. Aku, Rina, bukan sahabat Tania. Sekarang, aku sudah jadi bos kaya. Didukung grup Sona dari Provinsi Yoda. Masa depannya cerah. Dan dia gadis cacat yang gak punya ibu dan miskin. Kalau aku gak kasih dia sedekah, sekarang dia bahkan gak tahu sudah mati di selokan mana. Apa haknya jadi sahabatku? Kamu kasih aku sedekah. Aku dari grup keuangan keluarga Sona dari Provinsi Itu Yoda. benar. Dia dibandingkan Rina, itu benar-benar beda sekali. Satunya putih, kaya dan cantik, satunya mirip katak. Kalian ini benar-benar buta. Aku beda sekali sama kalian. Identitas asliku, kalau disebut, kalian pasti cungkil mata kalian sendiri. Kamu bilang apa? Kamu punya identitas asli? Kamu cuma bikin aku ketawa. Jangan tertawa, dia ini sudah kamu buat malu di acara pernikahan. Jadi mau balikin martabatnya? Sudahlah Tania, karena kita pernah jadi sahabat, karena kamu gadis cacat, karena hari ini suamimu mau nikahi aku, kamu berlutut di depanku dan menggonggong seperti anjing. Aku akan kasih kamu 100 juta. Dan pergilah, ke depannya kita saling blokir. Gimana? Aku gak mau uangmu. Aku mau kamu berlutut sekarang di depan saudara dan teman, tampar dirimu dan bilang kamu lebih buruk dari binatang. Setuju? Tania, kamu itu gak tahu malu. Jangan paksa aku main tangan padamu. Rina, jangan keterlaluan. Simon, apa maksudmu? Kamu lagi bantuin dia? Aku nggak bantu siapapun. Aku cuma merasa kamu menindas orang. Simon, kamu bilang apa? Kamu bilang aku menindas orang. Aku lihat kamu baru keluar dari gunung, gak tahu aturan di kota, atau gak tahu kenyataan di abad ke-21. Aku punya uang, kenapa gak bisa menindas orang? Benar. Aku punya kemampuan luar biasa dan tampan. Dia gadis lumpuh yang gak bisa urus hidupnya sendiri. Kenapa kalau aku tendang dia? Memangnya kamu ingin beramal dan simpati ke dia? Benar sekali. Kenapa nggak biarin kakak dan adikmu simpati ke dia dan menikahi dia saja? Hah? Apa ini bisa disamain? Tania jadi cacat demi selamatin Chris. Kalau Chris tanggung jawab padanya, itu wajar. Jadi kamu bilang itu hal yang wajar. Kamu kira kamu siapa? Kamu itu wasit, kamu itu hakim. Aku bukan wasit, juga bukan hakim. Tapi menurutku, orang harus punya hati nurani. Kalau enggak akan dapat balasan. Cukup. Kamu jangan pura-pura di sini dan buat orang jijik. Kamu bisa tanya semua saudara dan teman yang datang. Aku harus menikahi Tania atau menikahi Rina? Ayo. Hari ini, aku bersaing sama Tania di sini. Pilih antara aku atau Tania yang harusnya jadi pengantin wanita hari ini. Yang merasa aku, tiap orang dapat hadiah 10 juta. Wah, 10 juta? Wah. Apa? Hadiah 10 juta? Dermawan sekali. Ayo, siapa yang merasa Chris harusnya nikahi Tania? Angkat tangan. Siapa? Siapa itu yang... Siapa? Dia Iya, siapa ya Chris? Tania, lihat kan? Gadis cacat. Terima konsekuensi lah. Kalian berdua kayak anjing yang tenggelam. Sudahlah. Ayo,
Siapa yang merasa Chris harusnya nikahi aku? Angkat tangan. Dukung Nona Rina! 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 Lihat kan, ini keadilan. Ini kekuatan. Semua orang mendukungku. Kecuali orang ini. Semua orang menganggapmu sampah. Kayaknya pilihan anakku sudah benar. Pengantin hari ini memang seharusnya Rina, menantu keluarga Cana. Tania, kamu jangan bersedih. Salahin langit dan bumi. Kamu bisa salahin orang tuamu gak berguna. Kamu bilang orang tuaku nggak berguna. Kalau kamu tahu siapa sebenarnya keluargaku, kamu akan kaget sampai mencungkil bola matamu. Ya ampun, sudah jadi orang yang terpuruk, masih membual. Siapa yang gak tahu ayahmu itu tukang bersih-bersih? Tukang bersih-bersih masih berguna. Iya. Jangan buat orang jijik di sini. Cepat tanda tangan batalin perjanjian nikah. Ayo cepat. Tania, kamu ngapain? Aku sudah bilang ke kamu, hari ini aku yang ceraiin, bukan kamu yang batalin nikah. Nanti pengantin priaku datang. Aku saranin kamu segera tanda tangan perjanjian cerai. Cepat pergi. Kamu bilang apa? Kamu punya pengantin pria? Benar. Kamu sampah yang sudah aku buang. Gadis lumpuh yang gak bisa urus hidupnya sendiri. Anjing saja membencimu. Memangnya kamu masih punya pengantin pria? Kamu itu gak tahu diri. Cepat pergi. Ayo, semuanya bantu. Kalau dia nggak pergi, lempar dia keluar. Aku saja. Pergi kalian. CEO Grup Fuda, Sam Fuda, bawa triliunan hadiah buat lamar Nona Tania.